Shalom saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga semua saudaraku sehat, bahagia, tak kurang satu apapun pagi ini. Baik saudara, kita akan bersekutu dengan Tuhan, tapi kita awali dengan persembahan pujian dari buku DHKBP 421 Marsobaau di Jolomo. Marsobaau di Jolomo, Jojo targogon rohakon, dekat godaan di dosaku, saja nagang gojo rohati nadengan lain sada porosati duhonama saja kon maawo naramun tereko posturuhan dihom dijakon awo. Sondang sian debata hajiro segijang bait tureso dangima rohanamya sasonang tumangihon hatam o Tuhan di bagasan Yesus Kristus. Amin. Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudaraku sehat semua, tak kurang satu apapun pada pagi ini. Dan saya percaya saudara senantiasa bersukacita dan berbahagia menerima sabda firman Tuhan. Kali ini terambil dari kitab Keluaran 20 ayat 4. Dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Dang jadi bahenomu di ho gana-ganaan manang suma-suma dia na di banda gijang nang di tanoon rodi na di bagasan aek na di toruni tano. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada petuah orang Batak mengatakan, bila kita setia pada nasihat, kita akan berhasil. Namun bila kita mengindahkan, tidak mau tahu dengan nasihat, hidup kita akan hancur. Para petua atau orang-orang kita terdahulu mengatakan, rumah ijuk panolotina, somarguna besi pasingot, aiso adong pengulonnya. Artinya, buat apa nasihat hidup? Buat apa berulang kali jangan kusampaikan, pesan kusampaikan, tapi aku tidak mau mendengar. Orang-orang tidak mendengar, tiada gunanya. Tapi sebaliknya, rumah
ijuk panolodina marguna tutuma si pasingot ala adong pangulonna. Artinya betapa kita sangat bahagia, sukacita sekali melihat seseorang berhasil. Saat ditanya, mengapa engkau bisa mencapai keberhasilan? Dia jawab, karena aku melakukan petuah nasihat hidup dari orang tuaku. Akhirnya aku beroleh kesuksesan dan kebahagiaan. Bagus sekali. Orang yang mau mendengarkan nasihat, orang yang suka dengan perintah dan setia melakukannya, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan berhasil. Tapi banyak orang yang tidak mau dengan nasihat, tidak mau dinasehati. Bahkan banyak orang tidak mau tahu dengan nasihat hidup. Dia tidak mau diberikan arahan, tapi dia hanya suka dengan keinginan semata. Akhirnya apa yang terjadi? Hidupnya berantakan, hancur. Bahkan ia menderita, menyesali di kemudian hari. Mengapa? Karena ia tidak pernah melakukan perintah atau nasihat hidup. Akhirnya ia jatuh dalam jurang yang terjal dan tidak tertolong oleh siapapun. Saudaraku, bangsa Israel acap kali sebagai orang-orang yang sombong, yang tidak mau tahu dengan aturan hidup, nasihat, perintah Tuhan. Sering sekali mereka abaikan. Terkadang Tuhan itu sangat-sangat kecewa melihat sikap bangsa ini. Beberapa kali para nabi disuruh Tuhan, para pemimpin disuruh Tuhan kepada umatnya, mereka juga sering mengabaikannya. Dia tidak mau dengan apa yang disuarakan para nabi. Seakan-akan mereka mau menunjukkan jati diri mereka sebagai bangsa Allah, bangsa pilihan, bangsa yang diberkati, sehingga mereka terus menyombongkan sikap seperti itu dan merasa Tuhan tidak akan pernah menghukum mereka. Kenyataan Tuhan pun benci dan tidak suka melihat bangsa itu, dan akhirnya mereka harus dibuang, mereka harus dipenjarakan ke tempat keterasingan yang sangat jauh, di mana di sana terdapat kesakitan, penderitaan yang dalam. Hanyalah tangis, isak, kepedihan yang mereka terima di sana, di pembuangan Babilonia tersebut. Mengapa semua ini terjadi? Semuanya karena kesombongan, karena dosa-dosa dan ketidakpedulian pada Tuhan, dan mereka mengabaikan setiap perintah maupun nasihat yang diberikan oleh Tuhan bagi mereka. Tapi saudara, Tuhan tetap membuka hati kepada bangsa itu. Tuhan tidak langsung menghukumnya atau menjatuhkan hukuman mati baginya, tapi Tuhan berikan waktu kesempatan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Sungguh Tuhan baik dan sungguh baik. Benar-benar Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Ia tidak pernah menjatuhkan penghukuman yang berat saat mana bangsa itu melakukan dosa dan kejahatan. Tapi sekarang bangsa itu diingatkan supaya mereka jangan menduakan Tuhan, jangan mereka membuat patung-patung berhala. Kebencian Tuhan yaitu menduakan namanya atau membuat patung berhala sebagai tandingan baginya. Bangsa itu pun diingatkan supaya mereka sadar dan hanya menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Allah yang dari permulaan, Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi beserta isinya. Saudara, sekarang kita pun diingatkan bersama-sama untuk taat dan setia hanya pada Tuhan. Saudara harus mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Tuhan.
Jangan lupakan Tuhan sedetik pun dalam hidupmu. Ingatlah, keselamatan hanya kita dapatkan dalam Tuhan. Kebahagiaan, kesuksesan, apapun yang kita alami di dunia ini, semuanya ditentukan oleh Tuhan. Dan kita berharap kita semua akan masuk dalam kerajaannya kelak dan akan menerima mahkota hidup kekal. Saudara harus ke sana dan jangan hanya mau tinggal di dunia ini. Tidak yang mau diambil di sini. Kita bukan hidup hanya di sini saja, dan kita bukan hanya sebagai pengkonsumsi keselamatan, tapi keselamatan yang sudah berikan bagi kita yang diberikan oleh Tuhan, gunakanlah juga untuk menyelamatkan orang lain. Dan jadikan hidupmu sebagai hamba-hamba Tuhan, hamba yang setia, yang siap melakukan apa saja untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara percaya itu, dan kita percaya di dalam Dialah kita beroleh kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan, kesempurnaan. Tidak ada dalam kolong lain apapun, hanya Yesus adalah juru selamatmu. Hanya Tuhanlah pencipta, pemberi hidup. Segala yang kau butuhkan ada dalam Dia, dan dalam Roh Kudus kita beroleh penghiburan dan kekuatan. Maka datanglah sekarang dan katakanlah, Tude Batam nasun kukuima homa porus kanuptiki. Sang maporis maokan upar di tangan nado molamu sepuro dong nasonang diambuan naho di tangan nado molamu sepuro dong nasonang diambuan naho. Tungsun kinagogon Tuhan ingok made batang domakong nang poncot rohani dan leleng Tuhan puji yomu Tuhan nang poncot rohani dan leleng Tuhan puji yomu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan firman-Mu pagi ini sungguh-sungguh menguatkan kami bekerja dan berbuat berkarya hanya untuk kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Tuhan berkati. Amin.